memperkenalkan nama saya Karno. Saya akan membagikan materi tentang definisi dan fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen merupakan seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang untuk mencapai tujuan dan tujuan disepakati. Adapun beberapa fungsi manajemen diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, perencanaan; yang kedua, pengelolaan; yang ketiga, pelaksanaan; yang keempat, pengawasan. Sarana pendidikan adalah peralatan yang perlengkapan secara langsung digunakan dan menjunjung proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara langsung tidak menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, kananan, dan sekolah. Tapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses pembelajaran mengajar seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olahraga, dan komponen tersebut sebagai sarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut sebagai fasilitas atau perlengkapan sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan sekolah dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Salam, saya Esther Sufrati Selan, dan di video ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis sarana pendidikan apabila dilihat dari habis tidak dipakainya, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya seperti kapur tulis dan beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh, tinta, komputer, bola lampu, dan kertas. Yang kedua, sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya seperti bangku sekolah, mesin tulis, atlas, global, dan beberapa peralatan olahraga. Jenis sarana pendidikan ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya seperti lemari arsip sekolah dan bangku sekolah. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Jenis sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya proses pembelajaran, dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama alat pelajaran, yang kedua alat peraga, dan yang ketiga media pengajaran. Alat pengajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi peringatan kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret.
Yang ketiga, media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu yang pertama media audio, media visual, dan media audiovisual. Adapun prasarana pendidikan di sekolah yang bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Febriani Kristiani Kivi, NIM 101-2020-0013, kelas A, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Baik, yang seperti kita ketahui bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu memiliki 2 tujuan yang paling utama. Nah, tujuan yang pertama itu adalah menciptakan suasana sekolah yang rapi, indah. Bukan hanya menciptakan suasana sekolah yang rapi dan indah saja, namun menciptakan suasana sekolahnya nyaman, sehingga di mana bisa membuat masyarakat sekolah atau bisa membuat para peserta didik dapat belajar dengan baik. Nah, yang kedua itu adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan relevan bagi kepentingan pendidikan. Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan bukan hanya itu 2 saja, namun melainkan ada 2 ahli yang telah mengemukakan atau telah berpendapat tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ahli yang pertama itu adalah Bafadel. Bafadel mengemukakan ada 3 tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kita lihat yang pertama itu adalah untuk mengupayakan atau dimana untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan juga pengadaan secara hati-hati dan saksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien atau sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dimiliki. Tujuan yang kedua yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Bafadel, yaitu yang kedua itu adalah untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus lebih tepat dan efisien. Nah, yang ketiga dari ahli Bafadel itu adalah untuk mengupayakan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga di mana keberadaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut akan selalu dalam keadaan siap dipakai ketika akan diperlukan atau akan digunakan. Bukan hanya ahli Bafadel saja, namun ada satu ahli lagi. Nah, ahli yang kedua itu adalah Arun. Arun ini mengemukakan bahwa tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu untuk memberikan sistematik kerja dalam mengelola pendidikan atau dalam mengelola sekolah berupa fasilitas belajar. Nah, sehingga di mana tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dari kedua ahli dan juga tujuan utama. Jadi tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional, sehingga di mana proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Saya Ferawati Nope akan menyampaikan materi tentang macam-macam sarana pendidikan. Sarana pendidikan bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pendidikan.
ditinjau dari sudut yang pertama, habis tidaknya dipakai, yang kedua, bergeraknya saat tidak dipakai atau digunakan, yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai, apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Yang berikut, A. Sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai yang dimaksudkan adalah segala bahan atau alat apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur tulis, spidol, penghapus, dan sapu, serta beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Selain itu, ada beberapa sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton. Sedangkan contoh sarana pendidikan yang tidak berubah bentuk adalah pita mesin tulis, bola lampu, dan kertas. Semua contoh tersebut merupakan sarana pendidikan yang apabila dipakai satu kali atau beberapa kali bisa habis dipakai atau berubah sifat. Yang berikut, B. Sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang tahan lama yang dimaksudkan yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, seperti bangku, kursi, meja, komputer, dan papan tulis. Yang berikut, yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. A. Sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak yang dimaksudkan adalah sarana yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti lemari arsip, bangku, dan kursi, meja yang bisa digerakkan atau dipindahkan kemana saja. Yang berikut, B. Sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak yang dimaksudkan adalah semua sarana yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti tanah, bangunan, dan menara, serta saluran air dari PDAM atau semua yang berkaitan dengan itu, seperti pipa, yang relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti kapur tulis, spidol, dan alat peraga, alat praktik, media atau sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru atau dosen. Yang kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di kantor. Adapun prasarana pendidikan bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, tanah, jalan menuju lembaga, kamar kecil, ruang unit kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Sekian. Baik, salam. Saya Fridolin Manafe. Di video kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan. Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama,
prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Yang kelima, prinsip kekohesifan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kami. Kami dari kelompok 3 memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan kritik, saran, dan pertanyaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.